ucapan maupun perbuatan. Nah, dalam artian diyakini dalam arti dengan percaya kepada Allah misalnya itu, terus kita diucapkan dengan lisan kalian membaca syahadat, terus kita juga dilakukan dengan perbuatan kayak menjalankan perintahnya, mengikuti larangannya. Nah, terus pengertian iman adalah ikrar dalam hati gitu, kayak tadi syahadat. Contohnya kalau ikrar dengan hati itu contohnya keyakinan penuh kepada Allah gitu, kepada Allah sehingga seorang merasa diawasi oleh Allah gitu. Jadi kita berbuat sesuatu enggak gitu, takut karena diawasi oleh Allah. Terus ada pengucapan dengan lisan. Contohnya kayak kalimat syahadat, terus yang kita tuh berkata jujur, baik gitu. Terus ada pengalaman dengan anggota badan, contohnya kita sholat, kita puasa gitu. Nah, iman itu bersifat abstrak kan. Kayak kita tuh menilai iman itu bukan sekadar dari ucapannya doang, tapi perbuatannya. Nah, terus yang materi di sini dibahas itu adalah bukti beriman, kayak memenuhi janji. Nah, memenuhi janji itu kayak gimana sih? Ada yang tahu nggak? Memenuhi janji. Gimana? Kayak menepati tepat waktu ya, misalkan kita kalau mau ketemuan nih sama teman jam 11 nih, tapi kita tuh harus menepati tuh janjinya jam 11, jangan lebih dari itu gitu kan. Biasanya tuh ada janji yang kurang tepat itu suka gak enak ya, misalnya tuh sebelum gini gitu. Terus kita juga harus tahu nih kalau janji itu gak bisa sembarangan gitu. Kalau emang udah janjinya jam segitu ya jam segitu gitu. Terus ada memenuhi janji itu sebagai cerminan keimanan ya. Memenuhi janji itu merupakan bagian akhlak yang mulia ditandai kejujuran seorang mukmin. Janji adalah amanah yang harus ditepati baik janji kepada Allah maupun kepada manusia gitu. Terus ada bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan di zaman sekarang bersyukur itu susah ya. Kadang-kadang kita kalau scroll TikTok ataupun media yang lain itu, kalau lihat HP iPhone orang lain itu asal kiri gitu kan susah ya. Nah, gimana sih cara mengatasi bersyukur gitu? Ada yang tahu nggak? Kan biasanya nih masing-masing itu ada rasa bersyukurnya masing-masing nih, gimana porsinya gitu. Nah, aku mau nanya nih, kalau menurut kamu siapa kamu namanya? Iya. Nah, gimana sih cara mengatasi bersyukur kamu? Ya. So, coba ada yang lain barangkali kamu teh? Ya. Menyikapi rasa syukur. Nah, ya bisa sih. Kalau kita juga kadang-kadang kita lupa bersyukur ya atas kenikmatan dalam makan gitu kan, misalnya tuh kan kita sehat juga harus bersyukur, kita dari bangun tidur juga kan masih segar gitu ya badan juga, terus bisa apa ya, bisa merasakan makan juga harus bersyukur gitu. Kadang-kadang kan kita kalau sakit tuh kayak lidah itu kan ada pahit itu kan dicabut tuh rasa nikmat Allah. Terus di sini ada memelihara lisan dan dalam kehidupan sosial. Nah, di sini kan biasanya sekarang udah ini ya kayak lumrah gitu, membahas orang lain gitu, kayak apa ya disebutnya dia itu gosip. Nah kan gitu kan dilarang ya, karena itu tuh bisa membuat fitrah orang lain jelek gitu. Ya kita mikirnya gini lah, kalau
ngomongin ngomongin orang, kita juga pasti bakal diomongin balik gitu kan. Pasti bakal gitu kan. Nah, kita kalau bisa gitu, menjauhi hal tersebut gitu. Karena itu juga bisa mempengaruhi kehidupan kita gitu. Selain kita lanjut, ada pertanyaan kan? Ada yang nanya tentang pembahasan yang tadi? Tidak ada? Tidak ada. Terus ada menurut orang lain. Menurut orang lain itu bukan sekadar kita ngomongin aja ya. Ada kan sekarang ada di WA bikin stiker sendiri gini. Nah kan ada orang-orang yang kadang-kadang pakai stiker orang lain yang kayaknya ada promo ya atau lagi nyebar, itu kan membuka aib orang lain kan, atau enggak membuka aib diri sendiri kadang-kadang kalau enggak suatu bahasan gitu. Itu juga nggak boleh karena apa ya, dosanya tuh seluruh manusia kalau misalnya gitu. Nah pembahasannya sampai sini aja. Nah kalian ada rekaman video nih. Cuman kayaknya pasti nggak kelihatan ya, tapi mendengarkan juga cukup kok. Kalian ini aja mendengarin aja, terus apa sih dalam video itu yang kalian petik gitu, berarti kan kalian jadikan poster. Nah dan poster ini itu berbentuk kelompok lagi, bikin kelompok aja ya. Nah bikin poster itu dalam video ini ya. Jadi kalian apa sih yang dipetik itu gitu dalam video itu? Jadi kita kelompok ya. Terus di sini nanti bikin poster. Kalian mau menggambar apapun bebas, asalkan terkait dalam video tersebut. Itu ada orang yang kayak membantu orang gitu atau menolong orang. Sekreatif mungkin kalian ya. Kalau butuh spidol boleh. Ada tadi spidol yang kayak gini biar jelas.
Kelihatan juga sih. Ya. Nah, kalian boleh tulis dulu di buku ya, apa aja sih yang dipetik gitu biar kita langsung bisa untuk pertanyaan.
bagaimana menilai seseorang dari luarnya saja sebab jadinya air hujan berasal dari gelapnya awan. Nah, dari presentasi mereka barangkali ada yang mau menanyakan tidak? Boleh. Gimana seseorang baik, bagaimana kita tidak melihat televisi? Yang benar dong, yang benar. Bagaimana kita tidak melihat dari segi negatifnya saja? Misalnya dalam segi negatifnya dalam berpakaian ya misalnya itu kan. Sekarang banyak lah yang orang-orang dulu yang memang pakaiannya agak kurang gitu, tapi dia tuh baik. Nah, tanggapan kalian gimana sih cara menanggapi hal tersebut? Sepengalaman saya, ada seorang pemulung yang disangka itu seorang orang gila. Padahal di balik itu pas aku ajak ngobrol ternyata kagak, malahan dia sering membantu orang. Nah, itu jawabannya. Puasnya kalian? Ya. Udah. Tutup aja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya Ajeng. Saya Sawa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kejujuran. Berbuatlah jujur kepada orang, walaupun orang itu sudah menyakiti kita. Kenapa kalian mengambil itu kata-kata itu? Karena jujur lebih baik. Iya. Terus ada yang lain? Kenapa? Karena jujur itu lebih diutamakan Daripada apa? daripada kebohongan. Oh iya lah. Masa iya? Ya udah, tepuk tangan kalian. Terima kasih. Mungkin saja dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ininya kumpulin nak. Kumpulin dulu aja ya. Ntar kesini. Kalau kalian mau kita sama saya di sini. Mau dibawa ke rumah. Nah, dari materi yang kita bahas tadi bahwa beriman itu bukan hanya sekedar lisan ya, tapi melakukan perbuatan. Contohnya kayak apa tadi tuh? Jujur. Terus apa lagi? Bohongan. Masa yang bohongan apa? Jujur. Terus dalam lisan apa? Dalam lisan ya ucapan. Terus perbuatan apa perbuatan? Baik. Mau ya.